Lanjut Talk, barengan Sondang, kembali lagi teman Del, Sondang ngobrol tentang musik, yang pastinya bersama musisi. Kali ini Sondang sudah barengan Maxima Band. Joget-joget dulu dong. Aku pilit, aku terap, marang hape namasa. Udah, seseru itu ya teman Del ya. Dan ini aku dikelilingi sama bapak-bapak gemoy. Wah, aku nggak gemoy. Oh, enggak ya? Oh iya. Aku juga. Oh enggak ya, Aku gemoy tapi bukan bapak. Oh iya, tapi abang-abang Batak ya. Nah, jadi Sondang mau ngobrolin karena Sondang pengen lebih dekat lagi dengan Maxima. Udah dekat sih gitu ya. Oh, deket banget ini. Tapi Sondang pengen tahu gimana sih awal mulanya Maxima terbentuk. Leadernya dulu nih kayaknya ngomong. Seru nih kalau udah ngomongin perjalanan Maxima. Ya. Karena kalau kita bahas itu bisa berhari-hari. Oh. Iya. Yang karena 3 halaman aja. Panjangnya. Yang Cuman 3 halaman aja ya. Oh, jadi ceritanya Maxima itu terbentuk tahun 2012. Oke. Pada saat itu kita tuh masih formasinya trio. Oh, trio Batak gitu. Orang-orangnya masih ada di sini? Sudah ini semua sudah hijrah. Oke. Sudah lulus semua ya? Lulus semua. Membuka usaha. Iya. Sudah ada apalah jadi pengusaha-pengusaha lah. Mengambil sukses. pilihan lain. Iya, betul. Sukses. Selanjutnya dari 3 jadi berempat, berlima? Ya, berkembang, sering berjalannya waktu, kita ketemulah. Dan akhirnya di tahun 2019 lah, kita berenam, kita buat karya di situ. Dengan formasi yang baru. Formasi bentuk grup ya, Iya. grup band gitu. Oke, ini jadi sekarang ada berenam. Ya. Nah, berenam ini pasti punya karakter dan sudut pandang yang berbeda-beda ya. Karena punya latar belakang yang berbeda juga untuk bisa bergabung di Maxima Band ini ya. Untuk bisa kayak menyesuaikan jadwal latihannya. Mungkin ada di sini yang paling bandel gitu. Kalau diajak latihan udahlah, aku udah bisa itu gitu. Ada nggak di sini orangnya? Kalau itu sih nggak ada sih. Oh, nggak ada ya. Oh, baik-baik banget ya. Tapi sih sebenarnya kayak perumpamaan seorang pasangan yang menjalani rumah tangga sih. Iya. Karena kan pasti nggak akan ada lulusnya, nggak akan ada pernah mulusnya, pasti akan selalu belajar terus ya. Iya. Dan kebetulan kita sama-sama punya visi yang sama, jadi ya kita masih tetap terus belajar untuk saling mengerti gitu. Oke, dari Maxima sendiri pernah nggak sih kayak ngerasa ada struggle gitu di dalam perkumpulan ini? Itu mungkin bisa dijawab sama Bang Elliot, Bang Heru, Bang Aris. Ayo. Enggak dong, kalian dong. Enggak, Bang Jogi kayaknya karena baru bergabung jadi belum menemukan ya. Jadi Bang Elliot dulu kali ya. Mungkin aku jawab lagi, Iya. semua aku jawab. Nggak apa-apa. Lebih banyak honorku di sini. Nah, kalau dibilang struggle sih pasti ya, pasti kita ketemu dengan sesuatu yang tidak seirama gitu ya. Tapi balik lagi, karena kita punya visi yang sama, kita punya prinsip bahwasanya kita sama-sama ingin memajukan Maxima, jadi ya kita pasti akan ketemu di satu titik saling mengalah. Oke, jadi saling mengalah. Jadi kalau katanya ego laki-laki itu tinggi, di Maxima enggak? Wah, setuju. Iya kan? Iya nggak sih? Bukannya ego perempuan lebih tinggi? Enggak sih, kalau dari riset yang membuktikan ego laki-laki memang lebih tinggi. Kalah kalian berenam. Jadi kalau itu kan tadi saling mengalah, saling memahami gitu loh ya. Untuk bisa berjalannya grup ini dan menjalani beberapa project ya yang sudah dijalani juga. Tapi dari Maxima sendiri, sebenarnya fokus di genre musiknya seperti apa sih? Agak bingung, apalagi yang terakhir ini ada lagu yang viral banget gitu kan. Agak bingung ini ke arah mana nih genrenya Maxima, Bang Elliot? Maxima kan selalu mengikuti perkembangan zaman ya. Benar. Nah, memang di awal kita tergerak untuk recycle lagu-lagu lama, sampai sekarang itu juga masih berjalan. Tapi kita lihat pasar sekarang, koplo lagi booming, ya nggak salah kita buat koplo secara Batak. Tapi ternyata diterima pasar juga, puji Tuhan. Gitu. Nah, untuk menanggapi yang kontra nih, gimana Bang Heru? Apa yang kontra? Yang dengan genre terakhir ini?
pikir ya sebenarnya pro kontra itu kan hal biasa. Iya. Ya. Dan itu kita tampung. Ya, ditampung. Tampung doang ya. Iya, tampung. Kita bikin senyum aja. Bikin senyum, gak usah dibuat overthinking. Yes. Tapi sedikit mau menambahkan sih ya. Tadi pertanyaannya, kenapa bisa beralih atau membuat satu karya ke koplo gitu ya? Iya benar. Mungkin orang-orang berpikir ini suatu keanehan ya. Bener ya, karena identitas Batak itu sebenarnya kan orang mengetahui musik Batak itu ya dengan etniknya, Ya. tradisionalnya. Walaupun sebenarnya kita sebenarnya udah banyak mengadopsi musik-musik yang barat ya, Eropa, gaya Eropa. Cuman pada dasarnya karena musik itu adalah suatu yang universal, dan menurut kami dengan adanya Maxima ini kami pengen Maxima ini bukan hanya dikenal untuk di kalangan Batak, bahkan kita pengen Maxima ini bisa di kalangan nasional. Oke. Dalam artian kita bawa dengan genre yang berbeda kali ini, yang identitas koplo ini terkenal di Jawa. Kita mulai buat suatu musik koplo ini untuk itu, untuk suatu pembaruan juga buat kita dan challenge sebenarnya. Oke, Ya. sebagai challenge kayak gitu ya. Challenge. Berarti ini kita bisa bilang kalau Maxima sangat menerima masukan, perubahan-perubahan kayak gitu ya. Anak muda banget sih teman Del ya. Dan Gaul banget sih kita. iya, terlihat sih memang ya. Kece banget. Peace, love, and down. Gimana? Tunggu banget. Peace, love, and down. Oke. Tapi kalau dari Bang Jogi sendiri, ini kan baru bergabung ya, aku lihat ya. Apa yang membuat Bang Jogi jadi tertarik masuk di Maxima? Dipaksakan sama Bang Roy? Enggak sih. Itu iya lagi. Iya, dipaksa ya beneran. Iya. Ya, aku nebak serius. Enggak ya. Enggak. Emang pada dasarnya kan aku sebelum ke Maxima juga kan kita udah punya story-nya masing-masing. Iya. Kita udah punya perjalanannya masing-masing. Terus waktu Bang Roy, bukan Bang Roy sih, semuanya ngajak ini ya kebetulan kan siapa yang nggak tahu Maxima sih, gitu Bener. kan. Di kalangan Batak siapa yang nggak tahu Maxima? Udah jangan aku kupingnya. Ya. Gue juga Maxima sekarang ya. Jadi belum. Sabar. jadi emang ya waktu diajak gabung senang karena ya anak muda punya tujuan yang baik, ya satu visi, jadi kenapa enggak kalau kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja bareng, jadi kita bisa memperkenalkan Maxima ini bukan hanya di Batak, kalau bisa kita juga ke kancah nasional. Nasional. Yang intinya Maxima tujuannya adalah menghibur ya. Yes. Menghibur. Karena kami adalah pria Penghibur. Maksudnya Iya. kami menghibur orang-orang yang di saat lagi galau, lagi Bener. sedih, Pokoknya buat jadi ceria. melayani lah. Oh, kayak gitu ya. Kami penghibur. Tapi aku udah speechless nggak tahu mau ngomong apa. Semangat itu. Atau kami yang nanya. Nggak usah. Tapi kan ini kan ada berenam gitu kan. Pernah nggak selama perjalanan, apalagi Bang Jogi baru masuk, ada nggak yang kayak laki-laki memang kan terlalu logis ya, jarang yang bawa perasaan atau baperan gitu. Pernah nggak ada kayak yang nggak enakan atau berantem jadi mempengaruhi mood waktu manggung gitu? Oh, Itu pernah nggak? pernah. Itu siapa? Aku deh, aku bunuh diri sendiri deh. Siapa? Apa? Karena kan aku tuh paling sering ini kan kayak mepet gitu. Mepet telat. Jadi emang kadang suka mempengaruhi mood juga kan. Jadi emang ya cuman ya karena memang mereka ini dewasa gitu ya. Jadi emang pengalamannya udah banyak, jadi Iya, ya. berusaha untuk kayak ya udah lo bocah gitu kan. Iya, memang Badan lo aja yang gede. Tahu aja. jadi Bang Jogi yang paling sering ini ya. Ya. Oke. Itu Sering apa nih Kak? yang sering Udah jangan, udah. stop sampai di situ. Tapi itulah enaknya kalau berteman sama pria dewasa gitu ya. Benar. Jadi kita belajar dewasa juga, belajar untuk menghargai apapun yang untuk dihargai kita hargai. Oke. Semoga nggak berantem lagi ya. Lucu ya bapak-bapak berantem gitu. Enggak sih, kita nggak pernah Kalau berantem kali nggak pernah. Berantem nggak pernah ya. Oh nggak pernah.
cubit-cubitan. Wah. Segol-segolan. Segol-segolan. Lagu dong. Kayaknya Bang Droven yang jadi tertekan batin. Menurut kamu gimana? Oh, siap Oh, udah. siap. Biasa siap udah yang paling banyak tingkah ya. Kira-kira kalau Bang Droven ini, oh nggak bisa ya? Oh, iya. Ini yang disebut dengan siap udah profesional gitu ya. Karena kalau nggak profesional, gaji dipotong. Oh iya juga ya. Oh berarti kalau misalnya ada yang mudian dipotong nggak gajinya? Kamu tadi mudian manggung, jadi kita potong nih. Gimana? Pernah nggak digituin Bang? Kayaknya ide yang bagus nih. Kalau kemudian di panggung nanti dipotong gajinya, gimana? Jadi kan harus tetap. Kita bikin poin berarti ya. Jadi Tapi nama. kita kayaknya nggak pernah ada yang kemudian. Nggak pernah ya. Karena gini, emang prinsipnya kami kadang kalau udah di atas panggung, apapun masalah, apapun beban, kita tetap fokus menghibur. Oke. Jadi ketika kita udah naik di atas panggung, pokoknya lupakan semuanya. Jadi kita harus saling support. Oh ya. Misalnya Jogi support aku, support yang lainnya. Jadi gimana supaya bisa bersinergi gitu. Oke, ini yang disebut dengan laki-laki sejati. Penghibur. Bukan laki-laki sejati dan musisi sejati. Tolonglah Bang. Agak dihaluskan gitu ya. Tapi untuk proyek kedepannya, Maxima ada rencana mau ngapain nih? Mau Bukan ngapain? bubar kan? Itu nggak proyek dong. Mau ngapain? Buat karya gitu? Iya buat karya, mau ngapain gitu. Kalau karya pasti. Tapi memang kebetulan nih banyak permintaan dari teman-teman pendengar Maxima itu Iya. buat satu lagu karya koplo lagi. Oh, koplo. Kalau yang video klipnya yang joget-joget lagi dong. Joget-joget lagi Yang dong. Bang Drovengnya masih malu-malu gitu kan. Kan jogetnya ini maksimal nih yang berlima. Kok aku lihat ekspresinya kayak Tapi sekarang juga nggak malu dong. oh coba Bang. Ya. Coba. Siapa? Tapi kan tahu nggak sih itu kan paling khas ya dari Iya. lagu itu kan. Goyang-goyang itik kan. Oh. Tahu nggak pencetusnya siapa? Siapa? Nah. Jadi pas di bagian itu, ayo buat kayak gini biar Oh lucu. gitu. Oh buat jogetnya itu juga dikonsep sama Abang Roy. Ini. Oh. Jadi sebenarnya ini ngapain ya gitu. Pengen buat satu yang unik, tiba-tiba spontan aja. Yuk kita baris kita joget itu. Oh gitu. Jadi sebenarnya dibalik yang agak cool gini, Oh. agak Agak cool sih memang, cuman kalau lagi joget kayak goyang itik kemarin ya, Familiar sih. iya gemoy sih ya, lumayan lah ya gitu, lumayan menghibur juga. Tapi untuk selanjutnya ada project yang koplo juga ya. ya pasti kita akan buat tetap akan konsisten ya di jalur kita akan terus buat karya yang konsepnya menghibur. Konsepnya menghibur gitu teman Del. Atau mungkin Del FM yang akan bertambah genre, bukan Iya, ya kayaknya. Atau mungkin Khusus lagu Bataknya ya. Mungkin bisa teman-teman Del kasih masukan, Ya. kasih ide lagu apa kira-kira yang bisa kami koplokan. Oke, Gitu. bisa tuh ya. Tapi yang lagu terakhir ini siapa sih yang pencetusnya untuk membuat dengan genre seperti ini? Sebenarnya ini on the spot. Iseng sebenarnya. Oh. Ini project iseng. Tapi menghasilkan uang Lagi banyak ya. latihan gitu. Dia lagi. Iya kan? Sombong banget. Jadi sebenarnya kita lagi latihan. Ya. Yuk iseng yuk bikin koplo gitu. Kan ada mau acara Nge-jam, di mana jam. gitu Iya, kan. kita jam session lah, jamming studio. Jadi ini barang. Udah berkembang gitu aja. Oke gitu Ngalir aja. gitu aja. Mengalir begitu aja, nggak terlalu yang konsepnya strict Ya. banget gitu ya. Kalau lihat video klipnya itu kan kita pakai pakaian Iya. beda-beda tuh. Iya. Tuh. Lucu-lucu. Ada yang jadi. Pernah bertanya nggak sih? Itu konsepnya siapa lagi tuh? Nah itu juga ngalir juga. Mengalir juga. Tapi sebenarnya bukan sih, karena nggak ada dana beli baju yang bagus. Tapi untuk pakai baju itu dananya lumayan gede loh. Enggak. Kita mau menciptakan suatu keunikan aja. Iya. Pokoknya yang bisa menghibur pendengar Maxima sendiri ya. Betul. Nama fans Maxima apa sih? Ngasih apa? The Bandit. Nah ini nih, The Bandits. The Bandits, Ada apa lagi? ada apa yang sekarang lagi tersapala-sapala gitu. Oh. Ada Batakoplo. Batakoplo. Kayaknya seru juga.
Batakoplo. Oh, itu nanti yang jadi nama fansnya. Oh. Mungkin ada beberapa nanti kita buat. Ada sub-subnya gitu. Banyak ya. Ternyata bapak-bapak kayak gini peminat lagunya ya. Karena sebenarnya cowok itu kan kayak kita nggak ngerti ya mau buat apa, paling yang para yang dengar aja kan. Ada yang bilang tersapala, ada yang bilang Batako, ada yang bilang The Bandits. Nah, inilah Maxima yang serandom itu, tapi bisa random banget nggak sih? Setelah kita tahu semua ceritanya kan random kan ternyata di balik semuanya itu kan, tapi masih bisa tetap menghibur pendengarnya gitu teman Del. Oke, dari abang-abang Bata, abang-abang Maxima, kira-kira ada yang mau disampaikan ke teman Del? Atau teman-teman musisi yang lagi merintis Soalnya saat nggak ke ini? teman Del sih, Hah? kepemimpinan Del. Iya. Koplo itu. Biar bisa ditayang. Tapi biar bisa tayang. Ini cut ya, ini cut. Ini cut. Program aku yang akan dihilangkan. Tapi teman-teman Del, kami bangga banget loh waktu kita diundang ya. 2023. 2023 ya. Kayaknya 2025 bisa kali ya Maxima diundang lagi. Bisa banget. Di acara Wisuda ke ulang apa tahunnya Del FM. Iya, semoga. Bisa kali ya. Semoga anggarannya cukup ya. Kak Intan, adikmu yang Ini berbicara. ini di-cut. Oke, thank you Bang. Kira-kira dari Maxima sendiri, ada nggak yang mau disampaikan untuk teman Del? Atau pesannya sama Del FM? Ya, kalau dari Maxima, harapan kami Del FM semakin jaya, semakin besar dan pendengarnya semakin meluas gitu ya. Intinya Del FM bisa memberikan informasi-informasi yang berguna khususnya untuk masyarakat Toba. Gitu. Dan harapan kita Del FM semakin besar. Amin. Mantap. Dan untuk teman-teman musisi, harapan kita juga, pesan dari kita, teruslah berkarya, terus berinovasi, dan jangan takut untuk berkreasi. Ya, memulai dulu juga ya. Betul ya. Untuk merubah genre itu juga nggak masalah. Yes. Ya ikuti aja kerendoman dari Maxima Iya, gitu. karena kita nggak tahu ke depannya gimana. Iya, kita nggak tahu kapan kita punya rezeki gitu kan, kapan kita viralnya, Betul. gitu. Tapi yang penting mau keluar dari zona nyaman aja. Yes. Ya nggak sih, setuju nggak sih? Yes. Oke, luar biasa. Thank you buat abang-abang Maxima. Gak ada lagi yang lain. Mau nanyain aku? Segini aja. Nanti aku tanya yang sensitif boleh nggak? Jangan. Ini mau dijawab nggak nanti? Apa tuh? Oh ya, ini belum closing ya. Nah, jadi kalau misalnya nih, Ya. ada yang memilih untuk keluar gitu. Apa sih yang dilakukan sama Maxima? Ada yang memilih untuk keluar. Menahan, jangan pergi. Yang pasti kan ada alasan. Gitu. Ya. Yang pasti kalau kita ya lebih mengedepankan visi kita harus sama. Kita harus punya visi yang sama, punya misi yang sama, dan punya prinsip yang sama gitu. Kalau masalah karakter itu bagian dari pembelajaran lah. Okay. Jadi semua harus beralasan, dan aku rasa sih dengan posisi kita yang saat ini, yang aku berharap juga ya kita tetap solid gitu. Dan aku rasa teman-teman juga begitu. Kita tetap solid. Iya. Semua juga berpikiran seperti itu ya. Yeah. Kok senyumnya gitu Bang Droven? Ih, kelihatannya makin banyak uangnya ya. Iya. Makin glowing. Oke teman Del, thank you buat kamu yang sudah tonton obrolan kita dengan Maxima. Kita jadi tahu seperti apa sih Maxima dan serandom apa mereka. Ya inilah mereka gitu ya. Thank you dan sampai ketemu di MD Talks berikutnya. Bye.